Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan video percakapan dialog pra observasi. Kali ini saya tidak sendiri. Perkenalkan, saya yang SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Melawi, berasal dari SMP Negeri Dumanyumpun, dan hari ini ditemani rekan sejauh saya di samping kanan saya. Baik, saya Mursalin. Saya rekan sejawat dari Pak Insar sebagai guru IPA di sekolah SMP Negeri 2 Maluku. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Ya, baik Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, Pak, ya. Di mana tujuan pra-observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran sebagai persiapan awal nanti supaya Bapak tetap semangat ya dalam di kelas. Baik. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan sama Pak Mursalin. Oke, yang pertama di sini tujuannya, Pak, ya. Jadi, apakah tujuan yang akan Bapak capai di kelas, Pak? Baik. Berdasarkan PPP yang sudah saya rancang, Pak, ya. Ya. Ini saya sudah membuat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan sel tumbuhan dan hewan. Yang kedua, siswa dapat mengeksplorasi teori sel. Oke. Dan yang ketiga, siswa dapat mengeksplorasi penemuan mikroskop. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah merencanakan 3 tujuan pembelajaran tadi, Pak, yang lebih kelas, Pak. Oke, baik. Selanjutnya di sini, Pak, bagaimana area pengembangan yang Bapak akan kembangkan pada saat pembelajaran di kelas, Pak? Baik, area pengembangan yang sudah saya rencanakan kalau berdasarkan apa yang sudah saya rancang itu ada 2, tentunya aspek pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan ini tentunya saya akan melakukan memberikan soal evaluasi terhadap siswa berkaitan tentang sel nanti. Kemudian keterampilannya juga nanti akan saya kembangkan melalui praktek menggunakan mikroskop. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali, Pak, ya. Jadi ada 2 area pengembangan yang Bapak akan kembangkan, tadi pengetahuan dan keterampilan, dan nanti Bapak akan kembangkan lagi, Pak, ya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Selanjutnya di sini, Pak. Tadi kan sudah ada tujuan dan ada area Bapak yang mengembangkan. Selanjutnya di sini pertanyaan saya adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas terkait tentang strateginya, metodenya, dan modelnya, Pak. Baik, pertama strategi dulu ya, Pak. Ya. Ini strategi yang sudah saya rancang adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSR, kesadaran emosional, ya. Kemudian untuk metodenya sendiri saya sudah pilihkan ada 3: ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke. Kemudian selanjutnya model saya menggunakan discovery learning. Selanjutnya untuk media saya menggunakan LKPD, Pak. Oke, baik. Ini kemudian paket siswa, dan juga nanti ada kalau memang lampunya mengizinkan kita gunakan slide presentasi. Oke, baik Pak. Berarti apa yang Bapak sudah tadi rencanakan strateginya, modelnya, yang tentunya sangat luar biasa, Pak, ya. Semoga apa yang nanti ingin Bapak rencanakan itu berjalan dengan lancar, jelas. Baik. Oke, selanjutnya Pak, tadi sudah ada metode. Sekarang bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak lakukan atau terapkan di kelas? Baik. Tadi media sudah saya sempat singgung juga. Oh, sudah Pak, ya, tadi ya. Itu ada penggunaan LKPD nanti. Kemudian nanti juga kita gunakan buku paket siswa dan juga mikroskop kemudian ya. Oh iya, betul. Mikroskop, dan nanti juga ada kalau memungkinkan nanti ada slide PowerPoint yang akan kita. Oke, ya betul Pak, ya. Bapak sudah menyampaikan tadi. Kemudian selanjutnya dari perencanaan tadi yang Bapak sudah buat. Nah, sekarang kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Baik, saya sudah memilih untuk menentukan waktunya. Saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan ini dilaksanakan pada hari Senin di kelas 8A pada jam 4 dan 5. Di situ saya ada jam untuk melakukan proses pembelajaran.
Oke, baik. Selanjutnya, jadi tadi Bapak sudah memilih jadwal, Pak ya. Ya. Kalau tidak ada halangan, nanti saya juga akan masuk di kelas untuk mengobservasi Bapak Ya. di kelas itu. Jadi semoga semuanya berjalan lancar. Ya. Kemudian terakhir Pak, dari diskusi kita ini, apa yang bisa Bapak dapatkan dari diskusi kita ini? Baik, yang saya dapatkan dari diskusi ini tentunya Pak, saya mendapatkan gambaran bagaimana melakukan pembelajaran pada materi tentang sel dan mikroskop ini di kelas Pak. Berkaitan juga dengan model, ya, metode, media, dan tentunya juga pilihan waktu kapan saya akan menerapkannya pembelajaran ini. Dan juga tadi juga saya sudah mendapat gambaran juga tentang penerapan KSD Pak, kesadaran sosial dan emosional. Jadi seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah mendapatkan gambaran tadi apa yang sudah akan tadi direncanakan Pak ya. Semoga tidak ada hambatan dan tidak ada halangan. Saya bisa mengobservasi Bapak di kelas. Dan setelah itu nanti juga ada percakapan lanjutan Pak ya. Namanya pasca observasi bersama nanti pengajar praktik. Oke, untuk hari ini mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, sebelum kegiatan ini mulai, Bapak mau tanya bagaimana kabar dan ceritanya hari ini? Baik. Sekarang kalau semuanya sudah baik, Bapak minta kalian berdiri. Lihat di sekeliling kalian ada sama tidak? Ada masukkan saku. Ya, silakan mulai dari sekarang. Semuanya bergerak ya. Masukkan saku, nanti baru dibuang ya. Ulang kegiatan. Sudah? Baik, terima kasih semuanya. Silakan kembali ke posisi. Nah, sebelum Bapak mulai kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran IPA, Bapak ingin satu orang untuk mengisi doa. Keluarganya di doa, doa. Silakan. Selamat pagi semuanya. Baik, semuanya hari ini kita jumpa lagi pada pembelajaran IPA ya. Pada pembelajaran ini tentu kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang IPA, tentunya tentang apa? Mikroskop. Ya, apa yang kamu ketahui tentang mikroskop? Ini apa namanya? Lensa. Kemudian ini apa namanya? Tabung. Tabung apa? Kemudian ini apa namanya? Lensa. Objektif. Ini apa namanya? Meja apa? Oke. Kemudian ini apa namanya? Yang mikroskop. Kemudian yang bawah ini apa namanya? Kaca apa? Kaca ya? Kaca apa? Masih ingat? Ayo, kemarin kita sudah pelajari tentang ini ya. Ya, ini kalau mikroskop cahaya pasti menggunakan ini semua ya. Ini namanya kaca untuk melihat ya, memproyeksikan objek ya. Baik semuanya, sekarang perhatikan. Kita sudah mempelajari tentang mikroskop kemarin ya. Tentu kita sudah melihat preparat-preparat yang sudah disediakan kemarin kan. Ada apa kemarin? Ada preparat tentang tulang ya. Ada sel darah yang sudah kalian amati ya. Nah untuk kali ini
kita akan melanjutkan pembelajaran untuk melihat sel bawah merah. Sel bawah merah akan terlihat melalui mikroskop. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita gapai pada hari ini adalah ada 3 ya. Yang pertama, memahami sel. Yang kedua, melakukan pengamatan sel bawah pada mikroskop. Dan yang ketiga, memahami hierarki kehidupan. Baik, ada 3 tujuan yang akan kita capai atau yang kita pelajari pada hari ini ya. Baik, untuk yang pertama kita pelajari dulu tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah apa yang sudah kita pelajari tentang sel? Sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Artinya yang paling kecil yang bisa hidup adalah sel. Ya. Di luar dari sel lagi ada enggak? Kalau belah lagi sel bisa hidup enggak? Nggak bisa ya. Jadi unit terkecil yang masih dikategorikan bisa hidup adalah sel. Jadi sel itu yang pertama menemukan adalah Robert Hooke. Ya, Robert Hooke. Ilmuwan mana ya? Ilmuwan berkebangsaan apa? Robert Hooke. Ya. Ilmuwan berkebangsaan mana ya? Inggris ya. Jadi dia meneliti sel pada gabus. Kemudian dia mengatakan yang pertama kali menggunakan istilah sel atau celah atau bilik. Ini di dalam gabus itu ada bilik-biliknya. Kemudian ini dikatakan sel. Nah, sel itu sendiri ada bagian-bagiannya kan? Apa bagian sel? Yang disebut dengan organel. Apa saja organel sel? Terbagi menjadi 3 ya. 1, 2, 3. Apa bagian sel? Yang pertama adalah dinding sel. Yang kedua atau ini membran ya. Kalau pada sel hewan itu membran, kalau pada sel tumbuhan itu adalah dinding sel. Kemudian yang kedua disebut dengan sitoplasma. Dan yang ketiga inti sel. Ada 3 bagian sel. Nah, pada bagian-bagian ini terdapat organel-organelnya atau organ-organnya. Terkhusus pada sitoplasma itu bersifat cairan dan di situ juga terdapat organel-organelnya. Apa saja contoh organel sel? Organel sel ada apa? Pertama mitokondria. Apa mitokondria? Yang kedua ribosom. Apa lagi? RE, retibulum endoplasma. Ada lagi? Badan Golgi. Ada lagi? Lisosom. Ada lagi? Centrio. Kemudian 7 vakuola. Ada lagi? Vakuola. Plastida. Ada lagi? Plastida. Apa lagi?
Vakuola udah, ya. Nah sekarang kita kupas satu-satu. Apa fungsi dari mitokondria? Sebagai tempat penghasil energi. Oke, kita catat. Mitokondria adalah sebagai tempat penghasil Energi. energi. Penghasil energi. Baik semuanya, coba kalian sini. Sekarang apa tanya? Semuanya jawab ya. Apa fungsi dari mitokondria? Sebagai tempat penghasil energi. Kelompok 5, tidak ada suara. Apa fungsi dari mitokondria? Apa? Kelompok 5 kan katanya kan? Itu kelompok 5. Ya, apa fungsinya? Ya, apa fungsinya? Sebagai tempat penghasil. Baik semuanya. Coba semuanya dilihat, perhatikan ya. Khusus untuk kelompok 5, perhatikan ketika Bapak jelaskan ya, tolong diperhatikan jangan dulu ya. Itu perbuatan yang tidak bagus ya. Coba perhatikan apa yang Bapak jelaskan, jangan disalinya ya, karena di sini kita sama-sama mempelajari atau mengambil intisari dari makna sel ini. Sekarang sudah bisa dipahami? Semuanya coba lihat apa fungsi dari mitokondria? Sebagai tempat penghasil energi. Oke, lihat ya sebagai tempat penghasil energi. Sekarang ribosom apa fungsinya? Ribosom Berfungsi dalam pembuatan protein. sintesis protein. Berfungsi dalam sintesis atau pembuatan ya protein. Baik, sekarang apa fungsi ribosom semuanya? Sebagai tempat sintesis protein. Kemudian selanjutnya RE, apa RE? Retikulum endoplasma fungsinya? Fungsinya apa? Berperan untuk membuat dan menyalurkan makanan yang dibutuhkan oleh organ-organ sel. Mendistribusikan makanan. Kemudian ada lagi badan Golgi, apa fungsinya? Aparatus Golgi nama lainnya ya. Menyalurkan ke organ-organ yang dibutuhkan. Menyalurkan ke organel yang dibutuhkan. Ada lagi? Selanjutnya lisosom. Berfungsi untuk mencerna zat sisa. Mencerna zat sisa. Zat sisa tentunya dari sel ya. Selanjutnya ada disebut dengan vakuola. Vakuola ini ada dua vakuola. Vakuola makanan dan vakuola. Apa? Vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Ada kontraktil dan vakuola makanan. Ada dua vakuola. Vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Nah sekarang apa fungsi vakuola? Fungsinya yang mengangkut dari luar ke dalam atau mengangkut dari dalam ke luar. Mengeluarkan zat sisa. keluarkan zat sisa. Zat sisa. Selanjutnya ada plastida. Terakhir ya. Plastida. Apa plastida? Berfungsi sebagai bahan makan bagi tempat cadangan makanan. Oke, cadangan makanan. Cadangan makanan. Oke, selanjutnya sentriol. Apa fungsi sentriol? Sentriol berperan dalam pembuatan sel. Oke, pembelahan sel. Akan kita pelajari di kelas 3. Pembelahan sel ada berapa jenis? Ada pembelahan secara meiosis dan pembelahan secara mitosis. Baik, semuanya kenapa ya? Sel. Kenapa sel ada organelnya? Kemudian di inti sel itu ada yang terdapat yang namanya materi genetik ya. Materi genetik yang terkandung di dalam inti sel yang membawa sifat pada keturunan ya. Nah, pada materi genetik ini terkandung di dalam DNA dan
balik ya, anak bisa sama dengan orang tuanya itu karena ada materi genetik ya yang mewariskan sifat. Urutannya mana? Bilang ini sel ya. Baik, selanjutnya Bapak akan jelaskan gambarkan apa sih fungsi dari sel. Sel itu adalah ibarat dapur ya, dapur dia mengolah makanan. Kita makan nasi kemudian dicerna di dalam sistem pencernaan, masuk secara mekanik oleh gigi kan, oleh gigi, kemudian diolah oleh enzim, masuk ke dalam mana? Lambung. Di dalam lambung itu juga dicerna secara mekanik ya, dengan bantuan lambung dia bermas seperti ini dan juga masuk ke dalam sistem peredaran darah. Tentu pencernaan lambung juga dengan bantuan enzim. Kemudian di dalam villi itu, di dalam villi terjadi penyerapan kandungan-kandungan yang terdapat pada apa? Kandungan yang terdapat pada makanan dicerna lagi di villi, kemudian selanjutnya dimasuk ke villi, terjadi penyerapan dan dia masuk ke dalam sistem peredaran darah, di darah itu diangkut ke dalam sel. Nah, ternyata makanan yang kita makan semuanya itu selanjutnya dia diolah dan dia menjadi energi setelah masuk ke dalam sel. Dalam bentuk energinya adalah ATP, adenosin trifosfat dan ADP ya. Ternyata energi itu ATP dan ADP itu diolah di mana? Dalam sel. Siapa yang mengolah organel ini? Organel sel ini yang tadi ada mendistribusikan makanan dan seterusnya. Dan setelah itu ya hasil akhir dari sisa dari pengolahan makanan berupa gas karbon dioksida. Itu di mana letaknya hasil akhirnya ini? Didapatkannya dari sel ya. Jadi sel ini dia memasukkan bahan baku ya. Kemudian dia menjadi energi dikeluarkan menjadi energi dan hasil sampingannya berupa gas CO2. Setiap pembakaran itu menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Nah, begitu pula di sel, dia melakukan pembakaran bahan makanan, mengolah dan menghasilkan pembakaran dan energi dan menghasilkan hasil sampingan berupa CO2. Nah, CO2 itu didistribusikan di dalam jaringan darah, pembuluh darah ya. Diangkut oleh darah, kemudian dibawa ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi dilepas ikatan CO2 yang itu kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas ya. Jadi seperti itulah mekanismenya. Kemudian energinya untuk apa? Energi itu ada sebagian untuk aktivitas dan sebagian lagi untuk cadangan energi ya pada tubuh kita. Baik. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu sel, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan sel pada mikroskop, tentunya pada sel bawang merah ya. Sekarang silakan kalian persiapkan bahan-bahan untuk praktek ya. Sudah? Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Sekarang kalian silakan ambil gambarnya melalui mikroskop. Kelompok ini berapa? Kelompok 3 ya. Nah, sebelumnya kalian preparatnya yang sudah disiapkan kalian tetesi dengan air dulu ya. Kelompok 1 sudah tetes air. Nah, tetes air. Kelompok 2 ditutup dengan kaca objek. Salah. Posisinya itu ini kacanya. Posisinya letak di sini. Baru itu tutup. Nah, sekarang silakan kalian cari gambarnya pada sel bawang yang telah diiris selintang. Selanjutnya kalian gambarkan kepada selembar kertas ini ya. Ya, baik huruf endoplasma untuk mendistribusikan makanan ke seluruh organ yang menentukan ya.
Baik, langkah pertama letakkan preparatnya di meja preparat atau karena tempat meletakkan preparat. Nah, gambarnya di sini. Kemudian kalian ambil cahaya, cari cahayanya, pencahayaan, lihat. Selanjutnya kalian tentukan garisannya, garisan loh. Kalian cari. Iya. Baik, sekarang sudah kalian lihat gambarnya, kemudian amati dan gambar. Kelompok 2. Sudah bisa lihat? Bagus semuanya. Baik, silakan bergantian diamati semuanya, kemudian digambarkan. Silakan gantian. Kelompok 3, sudah bisa lihat. Baik, sekarang sudah terlihat, digeser-geser ya untuk menentukan objeknya. Kelompok 4 sudah bisa lihat. Ya, dulu ya. Kelompok 4 silakan diamati dan digambarkannya. Gantian. Ini dah. Silakan digambarkan. Waktunya 5 menit ya. Gambar selanjutnya kita bawangnya kita iris, kemudian dimasukkan tetesan bubul lagi ya. Seperti ya. Iya, Pak. Cahayanya kurang. Oke, sudah. Silakan masing-masing kelompok waktunya 5 menit untuk menggambarkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Ya, apa tuh? Papolaya. Papua. Aceh, kamu fokus saja ke praktek ya, nanti kita lanjutkan itu ya. Baik, semuanya waktunya tersisa 4 menit. Gambarkan apa yang kalian amati. Ketika Bapak bilang waktu habis, semuanya harus sudah selesai ya. Ya, silakan diamati masing-masing di kelompoknya. Fokus di kelompoknya masing-masing. Ya, diamati apa yang kalian lihat, bentuknya seperti apa, kemudian dibuat ke dalam gambar. Ya.
digambar. Ya, sesuai dengan apa yang melihat. Baik semuanya, waktunya tersisa 3 menit. Silakan selesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan ya. Baik, silakan diselesaikan sesuai dengan waktunya, masih menit. Setelah itu kita lanjut kepada praktikum yang kedua, yaitu ditetesi dengan lugol, jaringan lugol. Jelas sekali kelompok 4 ini gambarnya di mikroskopnya. Baik, waktunya tersisa 1 menit. Mbak, ditutup ya. Yang sudah silahkan kalian ambil preparatnya lagi, ditetesi dengan lugol. Bawa mejanya, meja kaca preparatnya di sini, ya.
jika air panasnya kayak ini ganti lagi, ganti dengan bawang yang baru, ditetes silikon. Dah. Nah, masih. Tutup dengan kaca tutupnya. Nah, yang kedua tipis nih, tipis. Susah ya. Ulang. Awas tangannya. Lombok 2. Nomor 3. Lombok 4. Sudah? Sekarang dilihat, ambil gambarnya ya. Ambil ininya, kacanya. Oh sini. Kita tetes dulu. Kelompok bermain 6 ya. Sekarang diambil gambarnya, kemudian digambarkan lagi ya, setelah ditetesin gitu.
Ya. Baik, semuanya sudah mendapatkan preparatnya. Sekarang lihat gambarnya. Kelompok 2 sudah dapat? Ada satu. Kelompok 3. Kelompok 4. Iya kan? Silakan gambarkan. Ya, di sebelahnya di belakang. Waktunya masih tersisa 3 menit. Silakan kalian gambarkan sesuai apa yang kalian amati itu. Selanjutnya di akhir kalian buat kesimpulan ya. Di akhir silakan kalian buat kesimpulan tentang gambar yang pertama dan kedua. Kesimpulannya adalah tentang pertama gambar yang perlu dicetak simbol yang kedua bagaimana gambar setelah yang dicetak simbol ya.
waktunya habis ya. Cukup. Ya, cukup. Silakan. Di bawahnya adalah buat kesimpulan. Kesimpulan tentang gambar yang pertama dan kedua. Apa perbedaan dari gambar pertama dan kedua? Silakan ya. Kesimpulan. Silakan masing-masing kelompok buat kesimpulan. Buat kesimpulannya dari gambar pertama dan kedua. Mana yang lebih jelas? Gambar ini. Baik, sudah? Buat kesimpulan. Buat kesimpulan kayaknya. Kesimpulan. Ya. Baik, selanjutnya yang lain perhatikan. Kelompok kedua akan membacakan kesimpulannya. Silakan kelompok kedua bacakan tempat. Berdiri ya. Baik. Pada gambar pertama yang ditetesi air terlihat seperti jaring-jaring pada bawah. Ya. Pada gambar yang ditetesi rugol terlihat seperti bulat-bulat kecil dan ada garis. Oke. Apa lagi? Sudah. Kesimpulannya kelompok 1 sudah ya. Juga kesimpulannya kelompok apa yang sudah? Ada satu lagi. Apa lagi?
Sekarang kita lanjutkan pada berikutnya, kita bahas tentang tingkatan jaringan kehidupan, ya, tingkatan jaringan kehidupan. Tingkatan jaringan kehidupan itu dimulai dari sel, ya. Sel, selanjutnya setelah sel disebut dengan jaringan, ya. Kemudian setelah jaringan dia masuk ke organ, ya. Setelah organ masuk ke sistem organ, baru selanjutnya adalah organisme, ya. Jadi semua makhluk hidup itu berawal dari sini, ya. Permulaannya itulah sel. Sel itu kumpulan dari berbagai sel, beberapa sel, ya, membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ. Organ itu apa saja? Ada organ pencernaan, organ pernapasan, dan organ namanya organ apa lagi? Peredaran darah. Itu organ, ya. Dia kan terdiri dari banyak organ. Kemudian ada sistem organ. Sistem organ ini yang kemudian bekerja saling berketergantungan, terdiri dari banyak organ. Contoh, kalau dia pernapasan ada hidung, kemudian paru-paru, ya, itu saling berhubungan, kemudian sehingga bisa membentuk organisme. Kita ini kan banyak sekali jaringan, ada organ yang bekerja, sistem organnya, ada pencernaan, ada pernapasan, ada peredaran darah, ada yang disebut dengan sistem endokrin, ada lagi yang disebut dengan apa namanya, ekskresi, sistem ekskresi, meliputi ginjal, kulit, dan juga hati, ya, yang pada manusia. Baik, selanjutnya silakan kalian buat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Yang pertama, sel itu adalah apa tadi? Kemudian terjadi pada sel itu memiliki bagian, 3 bagian. Yang pertama adalah dinding, yang kedua, yang ketiga, Inti sel. baik. Selanjutnya di dalam inti sel itu tadi terdapat pewarisan sifat, ya. Di dalam sitoplasma terdapat organel sel. Apa saja dia? Mitokondria. Ya, kemudian Ribosom. kemudian retikulum, sitoplasma, badan, selanjutnya, Lisosom. selanjutnya, Sentriol. selanjutnya, Vakuolar. selanjutnya. Plasmida. Oke, di dalam bagian-bagian ini tentu memiliki fungsi. Coba sebutkan fungsi daripada mitokondria. Fungsinya? Sebagai tempat energi. Baik, sebagai tempat penghasil energi. Ya, jadi energi itu ternyata dihasilkan di dalam sel, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Selanjutnya, di dalam tubuh manusia itu memiliki tingkatan daripada jaringan kita, ya, jaringan hidup, ya. Terdiri dari Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Baik, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini dan sebelum Bapak memberikan evaluasi kepada kalian, Bapak ingin kalian merefleksi pembelajaran ini. Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan untuk pembelajaran hari ini? Satu orang. Pengennya pembelajaran ini seperti apa ke depannya? Hah? Revan, apa yang bisa kamu sampaikan di pembelajaran ini? Silakan. Segini banyak dada yang berani. Ayo, Ceng, bisa kamu sampaikan apa pembelajaran kita hari ini? Asik.
Apalagi? Yang lain? Seru. Seru, apalagi? Menyenangkan. Itu saja definisinya ya. Asik, seru dan menyenangkan. Ya, ya. Ada lagi? Mudah dipahami. Mudah dipahami. Apalagi? Apalagi? Masih ada? Apa? Asik, seru, menyenangkan, mudah dipahami dan apalagi? Satu lagi. Itu saja. Habis itu baru Bapak refleksi kegiatan dengan apa? Satu. Apa? Baik, hanya 4 aja ya. Asik, seru, dan menyenangkan. Baik, sekarang Bapak minta pembelajaran berikutnya kalian semuanya harus lebih aktif, ya. Jangan tidak ada yang bersuara seperti ini ya. Artinya tingkatkan lagi keaktifan kalian. Berusaha untuk menyampaikan pendapat apa yang ada di benak kalian itu disampaikan ya. Ya Pak. Jadi kita bisa saling berinteraksi dua arah, ya. Selanjutnya kita bisa untuk saling memecahkan permasalahan yang kalian hadapi ketika saat pembelajaran. Baik, kira-kira bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya sebelum kita akhiri, Bapak kasih evaluasi soal ya. Soal, Bapak kasih 3 soal, ya. 3 soal. Ya, dikerjakan di apa adanya dulu, ya. 3 soal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sel? Dengan sel. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 organel yang terdapat di dalam tadi yang di tengah-tengah apa? Adalah sel. Kan 3 bagian tadi. Sitoplasma. Ya. Beserta fungsinya. Yang ketiga, sebutkan urutan organisasi kehidupan. Ya, saja yang kalian akan selesaikan pada kegiatan belajar. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, sudah ya? Sudah. Selanjutnya silakan setelah ini dikumpulkan tugasnya. Kalian kumpulkan sesuai dengan yang dimintakan ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak minta 1 orang coba. 1 orang dulu. 1 orang pimpin doa. Nanti. Coba 1 orang dulu pimpin doa. Bapak kan keluar kelas. Silakan keluar kelas. Pimpin doa untuk kita sebelum mengakhiri pembelajaran kita ya. Lagi sekarang kita berikan tepuk tangan
ya Pak. Oke baik. Selanjutnya Pak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan pada saat observasi sudah tercapai? Baik, ketiga tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang kemarin Pak, itu sudah saya capai. Tentunya untuk mencapai itu kan saya menggunakan 3 alat ya kan. Kemarin pertama untuk pengetahuannya soal evaluasi, kemudian cakapannya itu keterampilan praktikum, dan kemudian siswa itu diminta aktif ketika proses pembelajaran melalui lembar observasi. Jadi semuanya keseluruhan sudah tercapai. Sudah baik, nanti sudah secara keseluruhan tujuannya sudah tercapai Pak ya. Baik Pak, selanjutnya, nah dari observasi kemarin, apakah strategi yang Bapak tanyakan itu sudah pada saat observasi sudah dilaksanakan strateginya? Baik, strategi yang sudah saya rencanakan tentunya dari awal percakapan awal dan dari perencanaan pembelajaran yang sudah saya rancang, itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oke, diferensiasi. Kemudian pembelajarannya juga dipadukan dengan model pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah ya. Kemarin sudah juga dicobakan beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi saya memberi pesan bahwa model dan metode yang diterapkan ini sepertinya mampu untuk meningkatkan aktivitas siswa. Oke baik, terima kasih. Kemudian, yang saya tanyakan adalah apa saja yang menjadi hambatan atau kendala pada saat proses pembelajaran Pak? Baik, secara umum masalah teknis ya. Karena itu dalam pembelajaran, dalam pengelolaan waktu itu kita perlu manajemen yang sebaik-baiknya ya. Tentunya dari segi terutama nih kita berkelompok dengan siswa dan menunjukkan siswa dan kelompok selanjutnya kembali kita meminta siswa bekerja berkelompok itu secara tentunya berkolaborasi. Nah itu tantangan-tantangan yang sebetulnya yang biasa kita hadapi dalam proses belajar. Jadi manajemen waktunya kemarin masih ada saya kesulitan lah manajemen karena memang waktu yang singkat saya harus menyelesaikan atau mencapai tujuan yang sudah saya rancang. Itu ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang. Oke baik, tadi itu kendala jadi karena waktu Pak sebenarnya ya. Menurut Pak Musalim dari hambatan di situ, yang menjadi apa yang menjadi solusi dari tadi Pak? Baik, solusinya saya sudah pikirkan dari awal Pak. Jadi yang namanya mengelompokkan siswa dalam kelompok itu pertama waktunya itu pasti molor Pak. Ya. Jadi saya solusinya kemarin itu dari awal saya sudah sampaikan ke siswa sebelum masuk bahwa kalian itu wajib duduk dalam kelompok. Kemudian semua peralatan yang diperlukan kemarin kita melakukan itu menggunakan mikroskop. Jadi sudah saya standby alatnya, sudah siap pasang, kemudian siap digunakan, kemudian alat dan bahannya juga langsung diiris. Jadi langsung dipersiapkan untuk proses pembelajaran. Jadi harapan saya kemarin itu waktunya bisa berjalan lebih efektif, di mana ada serangkaian kegiatan proses pembelajaran yang harus saya laksanakan pada kegiatan pembelajaran kemarin. Oke baik, itu solusi dari Bapak ya. Sudah semua direncanakan dengan baik. Nah setelah sudah merencanakan dengan baik, apakah menurut Pak Musalim ini sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran tersebut? Kalau masalah puas tentu ada, kalau diibaratkan skalanya ya, jadi mungkin sekitar 80% lah. Jadi yang namanya keberhasilan kita harus tentu paket terus ya, bagaimana bagusnya, kemudian kita juga harus sharing dengan teman-teman seperti dialog kita ini Pak, kendala, berhubungan kendala, masalah yang kita temukan agar bisa melakukan penyempurnaan tentunya tingkat kepuasan kita dan apa yang ingin kita targetkan dicapaikan pada siswa itu tentunya lebih efektif dari kita bisa capai pada saat pembelajaran. Oke Pak, berarti kepuasan bisa sekitar 80% Pak ya. Oke baik Pak, jadi setelah melakukan pembelajaran tadi hal-hal apa yang Bapak dapatkan selama melakukan proses pembelajaran Pak?
Baik, target saya yang dicapai pada saat pembelajaran kemarin Pak, saya melihat siswa itu masih kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Jadi saya kembangkan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian menerapkan memadukan antara praktikum dan juga bekerja berkolaborasi. Jadi harapan saya itu siswa itu bisa lebih aktif, kemudian bisa berkolaborasi bersama teman-temannya. Tentunya memanfaatkan waktu itu mereka saling mengisi. Jadi saling mengisi dan saling berdiskusi tentang materi pembelajaran yang dicapai. Jadi seperti yang Bapak tanyakan tadi adalah tercapainya itu tidak. Ya. Jadi siswa itu terlihat lebih aktif, bukannya terlihat ya, terbukti juga dari soal yang kemarin sudah kita berikan evaluasi akhir dan mereka itu bisa mengerjakan soal yang sudah diberikan seperti itu. Oke, baik Pak. Dari hal tadi artinya ini melihat anak itu bisa aktif lagi. Nah dari situ Pak, apa tindak lanjutnya supaya anak itu yang tadinya tidak aktif supaya bisa lebih aktif di kelas? Baik, jadi siswa itu kebanyakan siswa yang tidak aktif itu Pak, mereka tidak memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Mereka ada pemahaman terhadap sesuatu, namun mereka tidak berani untuk mengungkapkan lagi depan forum. Ya. Jadi dalam menggunakan metode seperti itu Pak, kita pada saat presentasi, jadi siswa itu harus dipaksa untuk menyampaikan hasil yang telah mereka diskusikan oleh kelompok. Siswa yang tidak aktif tadi bisa kita berikan tugas untuk menyampaikan hasil presentasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan siswa untuk berbicara depan forum. Jadi tentunya nanti efeknya pada siswa ini adalah bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Nanti itu tadi merupakan tindak lanjut bagaimana itu bisa ke depannya Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah yang terakhir setelah di percakapan pas ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita atau diskusi kita hari ini Pak? Baik, jadi apa yang saya bisa simpulkan dari diskusi kita hari ini Pak, jadi dari proses perencanaan, kemudian observasi, dan ini pada tahapan pasca observasi Pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari awal saya menemukan permasalahan tentunya tentang bagaimana merancang strategi pembelajaran yang baik untuk menumbuhkan aktivitas siswa. Kemarin itu masalahnya. Jadi setelah saya berdialog dengan Bapak tentunya, jadi apa yang sudah saya rencanakan tentunya ada kendala bisa ditangani dengan baik, kemudian ada jalan solusi pemecahan permasalahannya, kemudian sehingga proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan, dan juga bisa membantu siswa untuk bisa lebih aktif dalam pembelajaran, baik itu dalam berkolaborasi antara sama peserta didik dan juga kecakapan mereka dalam melakukan praktikum di kelas. Oke Pak, terima kasih, sangat luar biasa sekali yang Bapak sampaikan tadi. Jawaban yang dari Bapak sangat bagus sekali. Bagaimana Bapak tindak lanjutnya, dan strategi dan rencananya. Semoga ke depan semakin lebih baik Pak. Lebih baik. Terima kasih untuk hari ini. Nah terakhir mungkin saya minta kepada Budi untuk memberikan silakan. Terima kasih luar biasa sekali Pak Salim dan Pak Yasa, percakapan yang sangat membangun sekali. Jadi di sini saya akan memberikan umpan balik untuk Pak Yansa dan Pak Salim. Prinsip coaching yang sudah dilakukan ini sudah luar biasa Pak, sudah baik sekali. Karena di sini saya melihat karena memang rekan sejawat, jadi percakapannya dua arah ya Pak ya. Kemudian tadi juga Pak Yansa sudah memberikan pertanyaan yang menggali. Ya, saya melihat Pak Salim juga begitu lancar sekali ya. Beliau memikirkan tadi kalau nggak salah saya ambil benang merahnya adalah Bapak berbasis masalah yaitu kurang aktifnya siswa ya Pak. Tadi kemudian Bapak juga sudah memikirkan tindak lanjutnya yaitu bagaimana nanti sudah dilakukan yaitu berdiferensiasi, salah satunya melakukan
menugaskan siswa untuk melakukan presentasi. Dari situ, kemudian juga Pak Mursalim juga sudah dipancing oleh Pak Yansar. Percakapannya juga Pak Mursalim yang menyimpulkan sendiri. Artinya coaching yang dilakukan oleh Pak Yansar sudah baik sekali, ya. Menurut saya sukses lah, ya. Kalau seperti tadi pertanyaannya, kalau dikasih poin berapa, ya, dari 0 saya dari berapa 10 sampai 100 ya tadi ya. Kalau Pak Mursalim 80, saya rasa udah 90 lah. Karena kesempurnaannya gitu. Baik, itu saja Pak Yansar dan Pak Mursalim. Terima kasih, terus semangat ya, untuk mengembangkan sekolah kita, pendidikan kita khususnya di SMP Negeri 2 Mugumu. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Dewi atas penguatannya. Untuk hari ini cukup sebagai kegiatan politik kita dalam dari tahap observasi dan pasca observasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.